Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sambola Film coba untuk menanggapi isu yang sempat viral hari ini soal penetapan tersangka 6 mahasiswa yang melakukan demonstrasi kemarin, Bang. Saya ingin mempertanyakan berkaitan soal penetapan tersangka atas dasar pemberontakan. Secara bersama-sama pasal 170, Bang. Junto yang disangkakan oleh Polres Kabupaten Bima pasal 212, Bang. Menurut pendapat Abang dalam penerapan pasal ini tepat atau seperti apa? Sebelum saya berpendapat, saya ingin mengklasifikasi perbuatan ataupun hak dan kewajiban dari warga negara, seorang warga negara atau sekelompok warga negara yang menyampaikan pikiran, pendapat secara hati nurani, baik serikat maupun berkumpul. Itu dijamin dalam konstitusi. Ya. Dan Undang-Undang 38 tahun 1999 Ya. tentang hak asasi manusia. Dalam konteks itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi ketika menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan di muka umum, Ya. baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri atau dengan memakai organisasi atau aliansi. Ya. Itu harus berdasarkan pada mekanisme dan prosedur, sehingga tahapannya ada tahapan yang harus dilewati. Ya. Seperti ada pemberitahuan untuk melakukan demonstrasi atau aksi di muka umum itu dengan diberitahukan ke pihak yang berwenang, dalam hal ini keamanan adalah kepolisian. Ya. Sah secara hukum menyampaikan pendapat berdasarkan prosedur-prosedur yang harus dilewati dan tata cara yang harus dipatuhi. Yang kedua, penetapan tersangka mengenai pasal 170 KUHP dan pasal 212 KUHP Ya. itu secara ketentuan, kalau kita melihat secara definisi, itu adalah delik aduan. Ya. Itu delik biasa, bukan delik aduan. Artinya secara limitatif, kalau delik biasa itu tanpa ada aduan atau laporan dari seseorang atau pihak tertentu. Di dalam pasal 170 itu mengatakan begini, barang siapa dengan terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Ya. Dalam konteks ini, perbuatan yang dilakukan itu adalah kekerasan terhadap barang dan orang. Ya. Dua unsur ini alternatif. Ya. Bisa satu, bisa dua-duanya. Apa bisa satu? Bisa dilakukan misalnya hanya pengerusakan barang, bisa hanya kekerasan terhadap orang. Tidak mesti dua. Itu pertama. Artinya, kalau dalam konteks kan dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polres Bima Kota ya, Kabupaten Bima. Polres Bima Kabupaten, itu kalau saya melihat secara delik perbuatan yang dilanggar memenuhi. Ya. Persoalannya, apakah perbuatan mereka ini harus melalui proses peradilan dengan tata cara penetapan tersangka atau proses penyelidikan dan penyidikan. Kembali seperti yang saya sampaikan awal tadi, bahwa perbuatan mereka ini masuk pada kategori perbuatan delik biasa. Delik biasa. Jadi kalau delik biasa itu tanpa harus ada laporan. Karena ketika aparat penegak hukum melihat ada tindakan itu berdasarkan pasal
definisi tertangkap tangan pasal 1 huruf angka 19 KUHP Ya. itu bisa dilakukan tertangkap tangan atau tangkap basah bahasa sehari-harinya Ya. ketika melihat suatu tindak pidana yang terjadi atau melihat sesuatu barang yang diduga sebagai tindak pidana yang dia kuasai, bisa langsung ditangkap. Soal penetapan tersangka, maka melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Nah, ini Bang, jadi bukan hanya saja disangkakan ini bukan hanya saja pasal 170 Bang, tapi pasal 212 juga mengenai menghalang-halangi aparat penegak hukum atau yang berwenang gitu Bang. Nah, mungkin bisa memberikan pendapat oleh Abang Adhat. Berarti 7 tersangka ini ditetapkan dua pasal ya, pasal 170 dan pasal 212 KUHP. Artinya dijuntokan. Ya. Apakah jaksa nanti memakai dakwaan alternatif, kumulatif atau subsidiar? Ya. Nah, itu dilihat pada fakta. Maka kita harus mengkaitkan dengan pasal 63, 64 dan 65 KUHP, yaitu perbarengan perbuatan pidana. Kalau saya melihat dalam unsur-unsur pasal 212 KUHP, itu barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seseorang yang berwenang sedang menjalankan tugas atau menjalankan kewajiban menurut hukum, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Dari unsur itu, kita harus melihat apakah orang yang mempunyai kendaraan itu sedang menjalankan suatu pekerjaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau tidak. Kalau dia menjalankan pekerjaan yang melekat pada jabatannya atau dalam dirinya, maka bisa diancam dengan pasal 212 KUHP, dijuntokan dengan pasal 170 tadi. Maka teknisnya adalah apakah ini perbarengan perbuatan atau konkursus realis, idealis atau perbuatan berlanjut. Nah, itu pembahasan lain. Ini Bang, yang dimaksud kenapa kemudian APH dalam hal ini adalah pihak kepolisian, Polres Kabupaten Bima menjuntokan dengan pasal 212 karena mahasiswa yang melakukan demonstrasi itu melakukan perlawanan terhadap APH, pihak kepolisian. Begitu. Maka kemudian dijuntokan dengan pasal 212 tadi, Bang. Gitu. Objeknya adalah pihak kepolisian itu yang menjalankan tugas. Artinya konteksnya ini dia melawan seorang atau pejabat yang berwenang dalam hal ini kepolisian yang menjalankan kewenangan untuk pengamanan. Tapi dia melawan. Kita harus buktikan dulu dia punya kewenangan dalam menjalankan tugas atau tidak. Dengan ada surat tugas pengamanan. Berarti harus dibuktikan dulu. Baik itu perintah atasan atau perintah jabatan yang melekat pada perintah undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kekerasan yang dilakukan itu dilakukan dengan perbuatan secara bersama-sama atau tidak? Karena konteks kekerasan terhadap barang, maka harus kita lihat dan kita buktikan bentuk kekerasan terhadap barang ini sehingga barang itu mengalami perubahan bentuk, baik lecet maupun kelupas ataupun hilang ataupun terbakar. Itulah bentuk kerusakan terhadap barang. Kalau terhadap barang ini Bang, ini mobil Peca katanya Bang.
Berarti itu kerusakan. Kerusakan. Maka diterapkan pasal 170 tepat. Ya. Karena dilakukan secara bersama-sama. Ya. Oke, 406 itu pengerusakan oleh seseorang, tetapi dia harus dijuntukan dengan pasal 55. 55 ya. Karena apa? Karena dilakukan oleh beberapa orang yang melakukan tindakan itu. Tapi kan pihak kepolisian ini kan tidak mau rugi. Maka kemudian APH, pihak kepolisian ini memakai pasal 170 itu dengan junto pasal 212 itu. Nah, begini Bang. Nah, apakah dalam penetapan tersangka yang dilakukan APH, dalam hal ini adalah pihak kepolisian, Bang, bisa diprapel atau pra peradilan dalam menetapkan tersangka ini? Karena saya lihat ini 1 kali 24 jam Bang menetapkan tersangka gitu. Nah, untuk menetapkan tersangka tentu harus memiliki cukup bukti kan Bang, gitu. Tapi kita tidak persoalkan itu. Cuman penetapan tersangka ini yang mau saya kerucut, mungkin bisa disampaikan. Bisa prapel atau seperti apa? Sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penyitaan, sah tidaknya penahanan, dan sah tidaknya penghentian penyelidikan dan penuntutan, itu bisa ditempuh dengan jalur pra peradilan. Mempersoalkan prosedur upaya paksa itu. Nah, prosedur yang harus dilewati adalah ada serangkaian proses penyelidikan. Proses penyelidikan ini mencari dan menemukan dua alat bukti yang cukup dan yang sah untuk menetapkan seorang tersangka. Hal ini ditegaskan dalam pasal 183 KUHP. Seorang tidak dapat dipidana kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim berkeyakinan seorang bersalah melakukan suatu tindak pidana. Kalau tidak didasari dua alat bukti, maka dia cacat prosedur. Tetapi pasal 184 ayat 2 mengatakan sesuatu yang diketahui umum tidak perlu dibuktikan. Persoalan ini persoalan yang menurut saya, hemat saya, pengamatan saya, dia viral melakukan pengerusakan dan diketahui oleh khalayak umum. Pasal 170 itu syarat utamanya adalah diketahui oleh khalayak umum. Makanya dia masuk delik aduan. Delik biasa. Maka prosesnya tidak perlu juga memenuhi atau membuktikan harus ada dua alat bukti tadi. Karena ini sesuatu yang diketahui umum. Meskipun ada dalam prinsip hukum pidana in criminalibus probationis bede esse lucia clareres, dalam hukum pidana bukti-bukti itu harus lebih terang daripada saya. Tetapi pasal 184 ayat 2 menyatakan bila mana suatu perbuatan itu diketahui umum, maka tidak perlu dibuktikan. Begitu. Nah, ini kan tadi kan junto Bang. Nah, mungkin pasal 170 itu kan udah memenuhi unsur. Nah, untuk pasal 212 tadi gitu, soal menghalangi. Makanya begini, dalam proses pidana itu terkadang jaksa dan kepolisian memakai dua pasal itu, apakah dia nanti memakai dakwaan alternatif atau kumulatif, itu kan soal selera pada proses peradilan. Kalau memang tidak terbukti pasal 212 KUHP mengenai menghalangi dalam proses menjalankan tugas tadi, maka pasal 170 dengan dakwaan tunggal bisa juga. Tidak harus dua-duanya itu harus dibuktikan, karena salah satunya bisa dipakai oleh jaksa, kecuali jaksa pakai dakwaan kumulatif.
kumulatif maka dua-duanya harus dipakai. dibuktikan. Ya. Tapi kalau hanya satu atau dakwaan alternatif, maka salah satunya bisa sebagai atau jaksa untuk membuktikan. Begitu. Ya, terakhir ini Bang. Ya. Nah, apakah dalam kasus ini bisa restoratif justice atau seperti apa Bang? Menurut Abang? Memang restoratif justice ini masih perdebatan Ya. Untuk bicara tentang kepastian hukum. Tapi bicara tentang semangat paradigma hukum pidana modern, upaya restoratif justice ini suatu terobosan Ya. Dalam hal untuk tegaknya hukum berbasis pada nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Ya. Dan juga pergeseran paradigma penghukuman dari penjara ke rehabilitasi dan edukasi. Restoratif justice bisa saja dilakukan dengan ketentuan-ketentuan misalnya di Perpol nomor 8 tahun 2022 tentang restoratif justice di ranah kepolisian dengan ada syarat umum dan syarat khusus, kemudian kriteria-kriteria hukuman. Bisa aja dilakukan restoratif justice. Tapi persoalannya ada salah satu yang paling penting, itu adalah harus ada perdamaian dari korban dan pelaku. Ya. Kemudian yang kedua, hukumannya minimal 5 tahun. Minimal. Boleh dilakukan restoratif justice. Kalau di atas nggak boleh dong? Tidak bisa. Berarti di bawah 5 tahun. 5 tahun. Begitu. Oke, terima kasih Bang sudah menyampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf teman-teman. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.